warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah gambar teknik pertemuan ketiga. Sesuai dengan SAP yang sudah saya berikan ke kalian pada awal perkuliahan, maka pada minggu ini kita akan belajar tentang skala pada gambar teknik. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah agar mahasiswa yang pertama memahami penggunaan skala gambar, yang kedua mahasiswa mau membuat gambar berskala. Oke, kita langsung saja. Skala grafis ada dua. Jadi ada skala batang, ada skala angka. Nah, ini adalah definisi dari skala batang. Skala batang menggunakan batang garis lurus yang memiliki beberapa ruas dengan jarak yang sama di antara ruas tersebut. Seperti garis bilangan. Nah, masih ingat nggak di matematika ada garis bilangan? Nah, skala tersebut dapat berbentuk grafis yang menunjukkan jarak antar bagian. Skala batang biasanya dilampirkan agar tidak terjadi kesalahan ketika gambar akan diproduksi. Ya. Oke, yang kedua adalah skala angka. Skala angka menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam perhitungan angka. Skala jenis ini biasanya digunakan dengan satuan cm yang telah dijadikan sebagai sistem skala peta resmi internasional. Jadi, sistem internasionalnya adalah kita mengukurnya pada cm. Namun, ada beberapa negara yang menggunakan satuan inci berbanding satuan mil. Oke. Nah, di sini ada contohnya penggambaran skala. Ada yang skala angka, X banding X, atau skala batang. Oke. Nah, lebih lanjut lagi, skala itu biasanya untuk pembesaran, ada yang dibuat dengan skala sebenarnya, ada yang dibuat dengan skala pengecilan. Skala pembesaran itu artinya gambar yang dibuat lebih besar daripada ukuran aslinya. Contohnya gambar detail. Jadi fungsinya adalah untuk memperjelas bentuk atau suatu sambungan. Ya, misalnya kita pakai sambungan kayu, antara sambungan satu dan yang lain, balok kayu satu dan yang lain itu seperti apa. Nah, itu fungsinya adalah gambar detail, jadi harus diperbesar lagi. Nah, skala sebenarnya yang kedua atau full scale model ya, gambar yang dibuat ukurannya sama dengan ukuran benda asli seperti mock-up gitu ya. Jadi kalau benda aslinya 1 meter, kita gambarnya juga 1 meter gitu ya. Nah, skala pengecilan, gambar yang dibuat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, kita bikin rumah gitu ya, misalnya ukuran lebar tapak depannya 8 meter, ketinggiannya 12 meter. Maka kita kecilkan skalanya dengan perbandingan tertentu. Ya. Nah, ini cara menghitung skala. Sebagai contoh, buat gambar ruangan berukuran 3 x 3 meter dengan skala 1:100, maka 3 meter ya untuk ukuran ruangnya 3 meter, saya jadikan cm dulu, baru saya bagi dengan skalanya, hasilnya adalah 3 cm. Jadi ruangan yang akan digambar dengan ukuran 3 cm x 3 cm. Jadi artinya 1 meter pada gambar itu diwakili oleh 1 cm. Ya, 1 meter pada ukuran sebenarnya diwakili oleh 1 cm pada gambar. Oke, nah kalau kita balik, jika pada gambar berskala 1:50, terdapat ruangan berukuran 6 cm kali 9 cm. Berapakah ukuran sebenarnya? Maka skala dikali ukuran pada gambar, itu hasilnya adalah 300 cm, kita jadikan meter. Artinya, 6 cm kali 9 cm pada gambar itu ukuran sebenarnya adalah 3 meter kali 4,5 meter. Lagi nanti kalau misalnya disuruh, nah ini saya punya ruangan 8 meter kali 10 meter, gambar dengan skala 1:20 gitu misalnya. Ya kan, tinggal menghitung saja. Berarti kalau 8 meter itu dijadikan cm, kemudian dibagi skalanya. Jadi saya harus menggambar berapa senti pada lembar gambar. Gitu ya. Oke, sebagai pemanasan, karena kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu gitu ya nanti. Membuat gambar berskala itu seperti apa. Nah, tugasnya adalah kalian pilih satu jenis furniture di rumah kalian, ya. Tapi ya jangan terlalu simpel ya. Ya, boleh kursi yang modelnya agak gimana gitu. Saya minta yang bentuknya kotak aja ya. Ya, bisa meja, bisa lemari, bisa kabinet gitu. Gambar dengan ukuran skala menyesuaikan dengan lembar gambar A3 kalian.
Jadi nanti kalian hitung dulu ya, kalian kira-kira. Jangan sampai gambarnya itu terlalu kecil gitu atau terlalu besar, nggak proporsional. Di satu lembar gambar saja. Ya, kalian harus menggambarkan tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak atas. Ya, jangan lupa menuliskan identitas diri di sudut kanan bawah lembar gambar kalian. Oke, saya kasih contohnya supaya lebih jelas. Nah, ini contoh tugasnya. Misalnya saya mengambil lemari. Ini lemarinya. Saya ukur ya. Saya ukur. Nah, ini saya nanti kalian detailnya boleh dikasih ukuran totalnya saja. Nanti kalian detail nanti ukuran laci bawahnya itu berapa. Itu harus tergambar dengan skala. Jadi kalian catat dulu semua ukuran sebenarnya. Misalnya lemarinya 1 meter ke 1,5 meter tingginya, lebarnya 80 cm gitu ya. Kalian bikin ukuran sebenarnya dulu, terus dihitung skalanya gitu ya. Kalau ini berarti berapa, ini berapa, kemudian digambar seperti itu. Jangan lupa dituliskan skalanya. Nah, oh ya, saya yang hampir lupa saya sampaikan. Maksud dari skala maksud dari skala menyesuaikan tadi, sebenarnya ada beberapa jenis skala yang biasanya dipakai untuk gambar ya. Jadi nggak serta-merta, oh kertas gambar saya A3 gini ya, supaya ngepas-ngepaskan gitu, saya bikin gambarnya itu skalanya 1:35. Iya, sebenarnya nggak salah untuk 1:35, tapi ada beberapa skala yang memang biasanya dipakai untuk gambar. 1:100, 1:250, 1:500, 1:200, 1:50, 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Ya, jadi kalau kalian mau bikin gambarnya nanti di skala begitu misalnya, boleh pakai 1:20. Kalau 1:20 terlalu kecil, dibesarkan lagi gitu ya skalanya. Jadi 1:10 atau 1:5. Atau misalnya kalau satu lembar gini, oh nggak cukup Bu, kalau 1:20 kebesaran gitu ya, jadi ya bikin 1:50. Ya, nanti tergantung makanya. Kan ada yang ukuran kabinetnya besar, kalau kursi paling ya agak gede gitu ya nanti skalanya gitu. Oke, jangan lupa ditulis ini gambarnya, dia gambar apa? Tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas. Jangan lupa dikasih dimensi. Kemudian kalian gambar apa? Judul dan skala. Ini gandengan ya. Kayak adik kakak. Jadi gambar lemari atau gambar kursi, skalanya berapa. Kemudian jangan lupa dituliskan identitas diri, ada nama, NIM, dan offering kalian. Oke? Saya rasa itu dulu ya pertemuan kita di hari ini. Selamat mengerjakan, selamat berpraktek. Jadi semakin sering kalian praktek, akan semakin mudah gitu ya kalian nanti memahami skala dan menggambarnya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan disubmit di Google